Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Aprilian Deswita dengan NPM 202021500560 ingin menceritakan kembali film yang berjudul Dancing in the Rain. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Banyu yang tinggal bersama neneknya karena ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Banyu disekolahkan di sekolah formal biasa, namun perilakunya sangat berbeda dengan anak-anak seusianya, dan gurunya pun akhirnya memutuskan untuk meminta nenek Banyu untuk membawa Banyu ke psikiater, dan neneknya pun menyetujuinya. Saat dibawa ke psikiater, ternyata Banyu mengidap penyakit spektrum autis atau anak yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut membuat nenek Banyu sangat terpukul. Namun psikiater tersebut mengatakan bahwa Banyu memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan dapat kembali bersekolah di sekolah formal setelah beberapa pelatihan. Setelah mendapat pendidikan khusus, akhirnya Banyu dinyatakan boleh bersekolah di sekolah formal biasa. Namun di sekolahnya, Banyu selalu diejek oleh teman-temannya. Dan pada suatu hari, saat Banyu sedang bermain di lapangan dekat rumahnya, Banyu dipukuli oleh teman-temannya. Namun ada Radin, seorang anak laki-laki yang menolongnya. Dan dari hari itu, Radin dan Banyu pun akhirnya berteman. Namun, setelah tak mengetahuinya, Ibu Radin melarang Radin bermain dengan Banyu karena Banyu berkebutuhan khusus. Radin tidak memperdulikan apa kata ibunya dan tetap bermain dengan Banyu. Radin selalu membela Banyu dan mengajari Banyu untuk membela dirinya dengan mengajarkan Banyu bermain sebuah ketapel. Nah, keesokan harinya ada seorang anak perempuan yang bernama Kinara yang diusili oleh teman-temannya, dan melihat hal tersebut pun Banyu mengetapel anak-anak nakal tersebut, dan hal tersebut membuat Kinara sangat berterima kasih pada Banyu. Namun Banyu tidak menggubris ucapan terima kasih dari Kinara, dan Kinara pun terus mengajar Banyu. Melihat hal tersebut pun akhirnya Radin mengira bahwa Kinara akan menjahati Banyu. Namun Kinara langsung menjelaskan pada Radin bahwa dia hanya ingin berterima kasih pada Banyu karena telah menyelamatkannya. Dan dari hari itu pun mereka bertiga bersahabat, berteman. Namun Ibu Radin sekali lagi melarang Radin bermain dengan Banyu dan Kinara karena Kinara selalu membawa obat-obatan setiap kali mereka bermain. Tapi Radin tidak mengindahkan ucapan ibunya dan tetap bermain dengan Kinara dan Banyu hingga dewasa. Mereka berteman hingga dewasa. Pada suatu hari, Radin mengikuti perlombaan basket yang ditonton oleh Banyu dan Kinara. Namun pada saat itu, Banyu belum datang karena dia juga sedang mengikuti perlombaan di tempat kuliahnya. Setelah menyelesaikan perlombaan di tempat kuliahnya, akhirnya Banyu datang ke perlombaan Radin. Saat datang ke perlombaan Radin, pemain lawan berbuat curang pada Radin, dan hal itu membuat Banyu marah dan mengacaukan perlombaan tersebut. Akhirnya perlombaan itu berhenti, namun tim Radin tetap memenangkannya. Karena perlombaan tersebut sudah selesai, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke sebuah perpustakaan. Di perjalanan, Kinara mendapat pesan dari ibunya bahwa dia didiagnosis memiliki penyakit meningitis. Dan sesampainya di perpustakaan, Kinara langsung mencari buku tentang penyakit meningitis. Namun sebelum dia membacanya, Radin mendekatinya, dan hal tersebut membuat Kinara mengembalikan bukunya di raknya. Dan setelah beberapa lama, dan hal tersebut membuat Kinara pergi ke sisi lain perpustakaan. Dan Banyu menarik tangan seorang perempuan yang dia kira Kinara, dan hal tersebut membuat kegaduhan di perpustakaan. Namun Radin menjelaskan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Akhirnya setelah sudah selesai di perpustakaan tersebut, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran. Nah, di restoran tersebut ada 3 orang laki-laki dewasa yang mengejek Banyu, dan hal tersebut membuat Radin sangat marah. Jadi Radin berkelahi dengan 3 laki-laki tersebut, dan Radin kalah. Lagi-lagi sesampainya di rumah, Radin dimarahi oleh ibunya karena berkelahi untuk membela Banyu. Namun sekali lagi Radin
tidak memperdulikan apa kata ibunya. Lalu pada saat itu Radin yang sedang di kamar mandi menerima telepon dari Kinara. Namun yang mengangkat telepon tersebut adalah ibunya Radin, dan ibunya Radin mengatakan ke Kinara bahwa jangan lagi mendekati Radin. Dan setelah itu ibunya Radin pergi ke rumah Banyu untuk melarang Banyu bermain lagi dengan Radin. Dan di situ terjadi perkelahian antara ibunya Radin dan Banyu. Tanpa disengaja, Banyu mendorong ibunya Radin hingga tersungkur, dan hal tersebut disaksikan oleh Radin. Radin pun marah kepada Banyu karena mencoba menyakiti ibunya. Dan keesokan harinya, Radin kembali mengikuti perlombaan basket. Namun, di saat itu Kinara sedang dirawat inap di rumah sakit, dan Banyu yang datang ke stadion tersebut dilarang masuk oleh para penjaga. Tak lama dari itu, Radin pingsan di tengah lapangan dan Banyu pun membawa Radin ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibunya Radin memarahi dan mengusir Banyu karena merasa hal tersebut terjadi karena ulah Banyu. Namun sebelum pergi, Banyu mendengar bahwa Radin memiliki penyakit jantung dan butuh donor jantung secepatnya. Sesampainya Banyu dan neneknya di rumah, Banyu terus saja menangis dan berteriak-teriak. Dan neneknya pun mencoba menenangkannya dengan meminta Banyu berdoa agar Radin dapat donor jantung secepatnya. Dan di tengah malam, Banyu menulis surat untuk Radin yang bertuliskan bahwa Banyu ingin mendonorkan jantungnya kepada Radin. Dan akhirnya Banyu pun pergi ke rumah sakit untuk melaksanakan niatnya tersebut. Namun di tengah jalan, Banyu mengalami kecelakaan, dan neneknya Banyu sangat terkejut saat pihak rumah sakit menelponnya bahwa Banyu berada di rumah sakit. Dan neneknya pun datang ke rumah sakit untuk mengecek keadaan Banyu. Saat mengecek keadaan Banyu, neneknya melihat ada surat di genggamannya dan membacanya. Setelah itu, neneknya Banyu memberitahu dokter bahwa jantungnya Banyu akan diberikan kepada Radin. Ibunya Radin yang sangat senang mendengar ada yang mendonorkan jantung kepada anaknya, ingin melihat siapa yang mendonorkannya. Betapa terkejutnya ibunya Radin saat melihat bahwa Banyu yang akan mendonorkan jantungnya kepada anaknya. Akhirnya operasi pun dijalankan. Dengan hasil akhir, Banyu meninggal dunia dan Radin selamat. Setelah beberapa lama dirawat, akhirnya Radin diperbolehkan pulang, dan pihak rumah sakit memberi barang-barang terakhir yang dibawa oleh Banyu kepada Radin. Namun Radin tidak mengetahui bahwa itu barang-barang milik Banyu. Dan di perjalanan pulang, Radin meminta ibunya berhenti di depan rumah Banyu. Namun rumah Banyu ternyata sudah dijual. Dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Dan di rumah, Radin yang sedang menyetel TV-nya mendapat berita bahwa Banyu memenangkan perlombaan terakhir yang dia ikuti, dan kabar buruk atau kabar duka yang dia dengar karena Banyu ternyata mendonorkan jantungnya kepada Radin. Hal tersebut membuat Radin sangat terpukul, dan ibunya pun meminta maaf kepada Radin karena hal tersebut. Keesokan harinya, Radin membawa Kinara ke tempat pemakaman Banyu. Di pemakaman Banyu, Radin dan Kinara kembali mengingat kenangan-kenangan bersama Banyu, dan hal tersebut membuat mereka sangat sedih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.